Kipin ulang lagi, kamu disuruh ekspres rubah dalam persamaan kuadrat seperti ini. Kalau ada soal X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan, Kipin ulang kembali karena terbalik. Kalau di sini 8X, di sini 4, di sini 10X ini 5, kalau ini 16X ini 8, kalau ini 12X ini 6. Kipin, kalau ini min 8X, berarti ini min 4. Berarti secara logiknya, kalau ini 4X, berarti ini 2. Dari mana? Anda tahu kan? 10 jadi 5, 8 jadi 4, 12 jadi 6, min 14 jadi min 7. Berarti dibagi 2. Oke? Nah, setelah Anda tahu ini, ditutup kurung kuadrat. Artinya, di sini kalau ini dijabarkan, Kipin sudah lihat di kontennya depan. Kalau ini sudah demikian, Anda nulis. Kalau ini di 2 dikuadratkan, kan berarti 4. Selalu min 4 dikurangi 3. Jadi Anda tidak perlu konsentrasi di min 3. Anda cuma konsentrasi 2 ini. Ya, berarti X plus 2 tutup kurung kuadrat min 4, nilainya X kuadrat plus 4. Paham? Berarti Kipin tulis di sini X plus 2 tutup kurung kuadrat min 7. Selesai. Itu yang nomor A. Nomor B, Kipin tidak mau ngasih formulanya. Anda bisa nalar sendiri. Kipin sudah bilang tadi, kalau 10, 5, 14, 7, 8, 4, min 12, min 6, berarti nalar kamu. Oh, berarti dibagi 2. Lanjut, soal B, dia ada soal mengatakan X kuadrat min 10X. Kipin bisa mengatakan X kuadrat min 10X. Di sini tidak ada angka-angka, lebih gampang lagi. Like modul ekspres, Anda tidak perlu konsentrasi, cukup 2 ini aja. Kipin tulis di sini, ini X. Aman nggak Kipin? Aman. Kenapa kok bisa dikatakan aman? Depan X kuadrat tidak ada angka. Kalau depan X kuadrat tidak ada angka, lewat. Oke, lanjut Kipin. Kalau ini min 10, berarti ini min 5. Dari mana? Dibagi 2. Tutup kurung kuadrat, selalu dikurangi. Anda perhatikan, kalau ini plus selalu min. Ini min juga min. Berarti kesimpulannya di sini selalu min. Di min berapa? 5 kuadrat. Berarti jadi 25. Selesai ya? Jadi Anda soal nomor 1 sudah bisa terjawab. Soal nomor 2, ya Kipin harus menjawab soal ini. Dia bilang sama di sini, ya. Soalnya dia bilang ekspres, ya Kipin nggak usah panjang lebar ya. Di sini express the following, the form. Ya Kipin langsung ya, Kipin nggak tulis yang panjang lebar. The form min, buka kurung X plus A, tutup kurung kuadrat plus B. Bedanya apa? Depan ada min. Masalah gak Kipin? Tidak ada masalah. Seharusnya Anda mengerti. Kipin tulis soal A. Ya, soal A. Caranya di sini ada tulis min X kuadrat min 4X. Kipin sudah pernah mengatakan di depan X kuadrat tidak boleh ada angka. Loh, ini Kipin ada angka. Oh, sudah. Caranya gimana? Kita nalar. Kalau biasanya di sini sama dengan 5, sama dengan 10, kita bagi. Betul ya? Tak ulang lagi. Kalau misalnya ini sama dengan 3, sama dengan 4, kita dibagi min semua. Itu kalau mencari rootnya, mencari variabel X-nya. Tetapi kalau di sini bukan. You disuruh rubah the formnya. Artinya ini belum ada equation sama dengan 0. Artinya begini. Anda cara mentranslate-nya, minnya Anda keluarkan dulu, jadi X kuadrat ditambah 4X. Dari mana Kipin? Kalau ini min dikeluarkan, berarti min ini dikeluarkan, berarti jadi plus. Nah, setelah itu udah Anda tinggal nulis. Min Anda cukup konsentrasi di 2 ini. Langkahnya gimana? Sama Kipin tulis X ditambah. Kalau ini 8, ini 4, ini 10, ini 5, ini 16, ini 8, ini 14, ini 7. Kipin kalau ini 3 gimana? 3X, berarti 3 per 2. Kenapa Kipin selalu berulang seperti itu? Supaya nalar kamu bisa masuk. Berarti kalau ini 4X, berarti ini 2, tutup kurung kuadrat selalu minus. Selalu minus walaupun ini plus. Berarti minus berapa? Ini dikuadratkan. 2 dikuadratkan bernilai 4. Baru kita buka kurungnya, berarti menjadi min kali ini berarti min X plus 2. Tutup kurung kuadrat, min kali min berarti jadi plus 4. Paham ya? Jadi Kipin kasih seperti ini. Soal yang B Kipin kasih ya. Kipin tulis soal B. Ya. Soal B dia bilang begini. Ada 9X min X kuadrat ditambah 1. Ya,
ya. Bermain-main gurunya begini ya, ini cuma diputar aja ya, berarti Kipin bisa nulis begini. Kalau ada seperti ini, sama konsepnya, Kipin ubah menjadi ini, ngerti tidak? Min X kuadrat ditambah 9X ditambah 1. Urut dong, harus square X konstanta. Setelah demikian, konsep utamanya bilang, di depan X kuadrat tidak boleh ada angka. Maka Kipin tulis minnya dibuka kurung, berarti X kuadrat kalau min keluar berarti dia jadi plus, 9X keluar min, berarti ini jadi min 9X 1. Kalau 1 dikeluarkan, minnya dikeluarkan berarti jadi min 1. Kipin, satunya enggak perlu dikeluarkan deh, satunya dikeluar kurung sedikit, susah. Ntar kamu agak bingung sedikit, nanti perhitungannya kamu fatal. Harusnya Kipin cuma cuma 2 ini aja, tapi no. Kalau dalam minus-minus ini lebih baik Anda keluarkan semuanya. Kenapa? Untuk menghindari tingkat kesalahan. Oke, lanjut ya. Baru Anda konsentrasi di 2 ini. Kipin tulis min buka kurung X min, Kipin katakan lagi, kalau ini 8, ini 4, ini 10, ini 5, min 14X, ini min 7X, min 7. Berarti kalau ini min 9X, berarti ini 9/2. Oke, tutup kurung kuadrat. Anda nggak usah bingung, selalu minus 9/2. Kalau ini minus 9/2, di sini selalu minus. Minus ini, maaf, tidak tergantung dari ini. Kalau ini plus, ini tetap min. Ini min, ini tetap min. Ya, Kipin ulang-ulang kembali, tujuannya supaya Anda bisa mengerti secara konstan langsung ya. Di min berapa? 9/2 dikuadratkan berarti 81/4. Ada min 1, ditulis min 1. Maka Kipin tulis dulu min, buka kurung, Kipin masih sederhanakan dulu supaya cara penulisannya lebih cantik. Ya, min 81/4 min 1, min 1, min 4/4 berarti min 85/4. Maka kurung ini Kipin buka, min kali ini berarti min buka kurung X min 9/2, tutup kurung kuadrat, min berarti jadi plus 85/4. Selesai di soal nomor 1 dan 2. Sekarang Kipin masuk di soal nomor 3. Oke ya, Kipin langsung di sini aja. Nomor 3 mungkin Kipin geser ke sana ya. Maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya, karena ini harus ekstra cepat ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini banyak ya. Kalau Kipin makanya hari ini tidak membuat PT karena apa? Tujuannya untuk menjawab file-file ini ya. Nomor 3 Kipin ya. Oke, lanjut. Kipin di sini ada, dia bilang ada kata solve ya. Kurang lebih keterangannya banyak. Dia bilang solve, ya. Kipin tulis saja soalnya ya. Solve soal dari masing-masing of the following. Oke ya. Oke, sabar. Kalau Anda mau mencatat silakan ya. Equation ya, ini Kipin catat dari pertanyaan dari sekolah Cambridge-nya Surabaya, completed ya, completing the square. Oke ya, the square. Kalau dengan the square ini mungkin angkanya jelek. Jelas jelek. Karena apa? Di sini ada tulis giving your answer ya, giving your answer ya, giving your answer to decimal place. Decimal place ya, decimal place. Nah, kalau ada kalimat decimal place berarti otomatis angkanya jelek. Wah, susah kalau angkanya jelek ya. Kipin bikin aja di sini soal nomor A. Ya. Di sini ada tulis X kuadrat min 10X min 9 sama dengan 0. Sebentar, Kipin mohon izin isi tinta dulu. Kenapa cepat habis ya? Sebentar ya, mohon maaf ya, persiapannya kurang cepat ya. Sebentar, mohon maaf ya. Anda bisa mengerjakan sambil dicocoki apakah benar jawabannya. Boleh buka kalau giving your answer to decimal place berarti boleh pakai kalkulator ya. Oke ya, Kipin juga heran kenapa kok boleh pakai kalkulator, harusnya tidak boleh pakai kalkulator. Oke, kali ini mungkin Kipin nggak pakai kalkulator ya, jadi artinya tak kerjakan sesuai dalam bentuk akar, nanti gadget kalkulator tinggal ngeklik, harusnya bisa ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke,
Sorry ya. Oke, thank you. Nah, di situ ada soal. Ya, Kipin jawab langsung ya. Ya, Kipin jawab langsung. Ya. X kuadrat min 10 X min 9. Dengan dia bilang dengan completed the square. Berarti Kipin tulis gini. X kuadrat min 10 X min 9-nya Kipin beda. Nah, Anda perhatikan. Loh, kenapa Kipin tadi soal nomor 2 dan nomor 1? Kipin angka ini tidak pindah. Ya jelas pindah. Kipin tidak pindah. Kenapa Kipin tidak pindah? Karena di sini kan cuma sama dengan begini toh. You cuma namanya equation. Tapi kenapa kok Kipin ini tak pindah? Nah, untuk menghindari tingkat kesalahan. Untuk menghindari tingkat kesalahan. Jadi Anda harus tahu tahap-tahapnya itu apa untuk menghindari kesalahan. Lanjut Kipin tulis, berarti X min kalau ini 12, ini 6, ini 7, ini 7 per 2, ini 3, ini 3 per 2, berarti kalau ini min 10 X, berarti ini min 5. Tutup kurung kuadrat, min 25 sama dengan 9. Oke? Nah, kalau Kipin sudah ketemu begini, berarti ini artinya Kipin tulis X min 5 tutup kurung kuadrat sama dengan min 25 pindah ke sini, Kipin tulis 9 ditambah 25, berarti X min 5 tutup kurung kuadrat sama dengan 34. Artinya X min 5 sama dengan plus minus akar 34. Ya, plus minus akar 34. Kipin jawab deh pakai kalkulator karena dia minta 2 decimal place. Oke, sebentar sabar ya, Kipin jawab sekali sebentar ya. Akar 34. Oke ya, Kipin jawab di sini, berarti Kipin tulis di sini X min 5 sama dengan plus minus akar 34 kalau dipakai kalkulator 5,83 5,8309. Loh Kipin dia kan bilang 2 decimal place. Kenapa kok Kipin tulis 5,8309? Nanti tutup terakhirnya baru Kipin ubah menjadi 2 decimal place. Oke? Ya, Kipin tulis artinya di sini ada 2 jawaban. X min 5 sama dengan 5,8309. Artinya X sama dengan min 5-nya pindah ke sini, berarti jadi 10,8309. Katanya dia 2 decimal place, berarti Kipin jawabannya adalah 10,8. Yang kedua, ya, jawabannya kedua Kipin tulis X min 5 sama dengan min 5,8309, berarti X sama dengan min 5, Kipin pindah ke sana, berarti menjadi 0, berarti menjadi min 0,8309. Artinya 2 decimal place berarti min 0,83. Maaf, kalau di Cambridge harus pakai titik ya. Kita kebiasaan nasional ya, harus pakai titik. Dot harus memakai dot. Nanti kalau koma dianggap ribuan. Setuju ya? Jadi kalau Cambridge harus ikuti aturan mainnya dia Cambridge. Oke, next nomor soal bagian B ya. Cepet aja, cuma beberapa soal aja gitu ya. Soal B di situ sama, di soalnya dia bilang X kuadrat ditambah 6X sama dengan 7. Kalau Kipin bilang soal ini sudah cantik. Kenapa Kipin kalau nomor A tidak cantik? Karena kalau perfect square harus kerjanya seperti ini. Betul ya? Jadi Kipin sampai mendetail sampai gini. Kalau namanya perfect square, kalau Ayu mau mengerjakan perfect square, ilmu ini, persamaan ini sudah cantik. Tetapi kalau mau dikerjakan dengan cara factores, cara ini sudah cantik. Artinya factores itu harus 0. Rumus formula ABC harus 0. Tetapi kalau perfect square itu di sini jangan 0. Usang, loh Kipin, guruku ngajar pakai 0 kok nanti dipindah. Boleh memang, tetapi tingkat kesalahan itu banyak. Ya, tingkat kesalahan dalam berhitung itu banyak. Maka Kipin untuk mencari keamanannya di sini kasih. Kalau di sini ada angka dipindah sana. Oke, lanjut ya. Artinya gini, kita konsentrasi 2 ini, berarti Kipin bisa tulis X ditambah. Ulang lagi. Kalau ini 8, ini 4, ini 10X, ini 5, ini min 12X, ini min 6. Kalau ini 6X, berarti ini 3. Tutup kurung kuadrat dikurangi
Ini kuadrat berarti 9 sama dengan 7. Lanjut, Kipin tulis di sini adalah X plus 3 tutup kurung kuadrat min 9-nya pindah ke sana berarti 7 ditambah 9. Kipin tulis dengan tanda panah berarti X plus 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 7 plus 9 16. Maka Kipin tulis X plus 3 sama dengan plus minus akar 16 berarti X plus 3 sama dengan plus minus 4. Artinya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama X plus 3 sama dengan 4 berarti X sama dengan 3 pindah ke sana berarti 4 dikurangi 3 X-nya didapat bernilai 1. Jujur kalau Kipin tulis jawaban 1 ini benar atau salah. Kipin kalau jawab ya bisa jawaban 1 ini benar. Tapi kalau di sini ada dia bilang bukan kata 2 decimal place tapi dia bilang katakan 3 significant figure, angka 1 ini salah. Setuju ya? Kalau 3 significant figure, 3 dapat dari mana? Kipin ulang lagi, kalau ini 12, ini 12, ini 4, ini 10, ini 5, ini 8, ini 4. Ya kan? Kalau ini min 15, ini adalah min 15 per 2. Jadi supaya Anda bisa nalar, 3 dapat dari mana? Berarti 6 dibagi 2. Setuju ya? Note. Oke, lanjut. Kalau dia ngomong ini 2 significant figure, berarti jawabannya tidak boleh 1, tapi harus 1.0. 2 significant figure. Tapi dia kalau cuma ngomong 2 decimal place, memang jawabannya tidak ada desimal, no problem. Sikat langsung. Oke, jawaban yang kedua Kipin tulis adalah X plus 3 sama dengan min 4. Berarti X sama dengan min 4. 3-nya pindah ke kiri berarti min 3. X-nya sama dengan min 7. Itu soal nomor 3. Lanjut ya. Oke, lanjut Kipin. Lanjut di soal nomor 3. Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Semoga ini nanti segera Kipin download ya. Kipin harus dibagikan ke peserta yang bertanya. Tapi kalau memang ada yang left di sini posisi, beruntung aja dah ya. Nomor 4 ya. Terus di sini ada tulis nomor 4, dia bilang solve ya. Solve the equation ya. Hitunglah persamaan, dia bilang dengan ya using the quadratic ya, quadratic formula X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Oke, kamu disuruh mencari persamaan, disuruh mencari nilai daripada persamaan kuadratik ini dengan formula. Wah, kalau dengan formula, kalau tidak ada keterangan apapun, the equation using the quadratic, kalau tidak ada kata dengan quadratic, solve the equation. Kalau solve the equation berarti otomatis you bisa pakai dengan cara factores. Kalau bisa ya, belum tentu soal factores itu bisa. Dengan formula ABC terlalu lama. Perfect square itu paling enak. Tetapi kalau ada soal yang kamu perkaliannya kamu luar biasa, factores itu pasti lebih cepat. Oke, lanjut. Karena ini dia bilang dengan formula. Kalau dengan formula berarti Kipin memakai rumus adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kipin tulis. Oh, yang namanya A mana? Kipin tulis. Ini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Anda lihat. Oh, yang namanya A 1. Kipin tulis. Yang namanya B depannya X, O min 6. Yang namanya C, O 5. Selesai. Anda tinggal masukkan doang. Masa begini susah? Kipin tulis X sama dengan B-nya min 6. Min 6 ada min, berarti plus. Plus minus akar B-nya min 6. Kipin tulis min 6 tutup kurung kuadrat min 4. Kipin paling suka di posisi orang-orang kalau salah di posisi AC. Ya, kalau orang yang smart, orang yang teliti, orang yang punya ketelitian tinggi, dia nggak tulis AC, langsung disikat A kali C berapa. Tapi Kipin saran, ya cara penulisan yang baik, tulisnya 4 titik buka kurung A-1 ditulis.
kamu menulis pakai kurung, itu berarti nalarnya perkalian. Dikali titik C-nya adalah 5. Kipin selalu menulis begini. Kalau kita sudah kebiasaan menulis dari awal memakai kurung-kurung, itu aman untuk seterusnya kamu di level tinggi. Per 2 kali aneh katanya 1. Kipin tulis tetap pakai kurung. Kalau 2 kurung 1 itu bahasanya artinya 2 kali 1. Ya, lanjut Kipin tulis X sama dengan 6 plus minus akar min 6 kuadrat 36. Kipin minnya mana? Minnya dikuadratkan hilang. Ya, terus Kipin tulis bacanya gini, 1 kali 5, 5 dikali 4, min 20. Oke, per 2, 2 kali 1, 2. X sama dengan 6 plus minus 36 kurangi 20 berarti akar 16. Per 2. Kipin tulis di samping supaya tidak menyita tempat. Berarti Kipin tulis 6 plus minus akar 16 itu 4 per 2. Berarti Kipin tulis ada 2 jawaban. Berarti X sama dengan 6 ditambah 4 dibagi 2. Dari mana? Plus minus, yang satu plus. Berarti Kipin tulis 6 tambah 4 10 dibagi 2 berarti ketemu 5. Yang kedua Kipin tulis adalah X sama dengan 6 satunya min 4 dibagi 2 berarti Kipin tulis 2 per 2 bernilai 1. Lanjut ya. Kipin, apakah soal ini bisa dikerjakan dengan faktores? Bisa. Kalau ilmu kamu kenceng. Artinya gini, Kipin ngomong gini. Kalau soal tidak disuruh memakai cara apapun, langkah apa? Kipin ditanya, langkah apa yang harus aku lakukan, Kipin? Apakah aku rumus dengan pemfaktoran ataukah perfect square atau rumus ABC? Kipin bilang, kalau logik kamu kurang tajam, Kipin sarankan tidak perlu memakai faktores. Kecuali kamu dipaksa sama tutor kamu dengan faktores, ya kamu kerja. Tetapi kalau kamu lemah, ya kita main strategi, ya ada politik negara, kita juga matematika punya politik. Kita kan mau dapat nilainya oke, supaya time-nya oke, kita pakai kuadrat sempurna. Ya, lo kenapa kok gak pakai formula ABC? Terlalu lama, bertili-tili. Ya, nah tetapi kalau kamu karena gini, pada waktu pengujian belum tentu soal itu bisa dikerjakan dengan faktores. Tapi kalau misalnya gini, gurumu ngomong gini, kerjakan soal ini dengan faktores, berarti secara logik soal itu pasti bisa dengan faktores. Paham ya? Tapi kalau soalnya guru mau kerjakan soal ini terserah. Nah, kalau ada kata terserah, belum tentu soal itu bisa dengan faktores karena kamu masih nyoba-nyoba. Tapi kalau umpama dipaksakan dengan faktores, ya kamu lama. Ya, jadi Anda harus butuh strategi. Nah, kalau soal ini Kipin bisa nangkep, soal ini bisa dikerjakan dengan faktores. Kenapa? Kipin tulis X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Depannya kalau tidak ada angka, Kipin langsung menulis demikian, ya. X ini X perkalian 5 jumlahnya min 6, ya berarti min 5 min 1. Berarti Kipin tulis X sama dengan 5, X sama dengan 1. Dahsyat kan? Ya, jadi Anda harus paham. Nomor berikutnya ini soalnya berapa nomor? 8 nomor. Oke, kita percepat ya. Langsung Kipin soal nomor 5. Di sini ada tulis. Ya, soalnya dia bilang solve ya the following equation, ya di sini ada the equation 20 per X min 1 sama dengan 2X plus 3. Kalau ada soal ini dia bilang solve the following equation, nah ini ada lagi, apakah bisa dengan faktores atau kuadran sempurna atau rumus ABC? Yuk sederhanakan dulu. Untuk menyelesaikan suatu persamaan, Kipin bilang Kipin tidak suka dalam bentuk fraction, makanya ini semua harus dikali X min 1. Pertama, awal kali itu Kipin selalu rubah menjadi X min 1. Kalau Kipin rubah jadi X min 1, berarti ini jadi 20 sama dengan 2X dikali ini Kipin tulis 2X buka kurung X min 1. 3 dikali ini berarti Kipin tulis 3X min 1. Langkah berikutnya Kipin tulis di sini adalah Kipin tulis demikian, berarti 20 sama dengan
ini kali ini 2x kuadrat, 2x kali ini berarti min 2x, ditambah 3 kali ini berarti 3x, 3 kali min 1 min 3. Di dalam equation dalam pada kuadratik, salah satu ruas solve itu harus 0. Oke, Kipin tulis ini 0, berarti sama dengan 2x kuadrat min 2x 3x berarti plus x, 20 pindah ke kiri ke kanan, min 3 min 20. Kipin tulis saja min 3 min 20. Berarti Kipin tulis 0 sama dengan 2x kuadrat plus x min 23. Terus Anda bilang, Kipin aku ngerjakan pakai apa? Oh jelas, kalau logik kamu tinggi masuk. Kalau Kipin bilang ini tidak bisa dengan cara faktores. Nah ini gitu. Dari soal seperti ini kamu harus punya ngelok. Oh gak bisa pakai faktores. Tahu dari mana Kipin? Oh iya, perkalian 23 yuk tahu nggak? Nggak tahu, 23 cuma 1, 1, 2, 3. Perkalian jumlahnya, kalau jumlahnya 1, apalagi depannya ada 2. Ya, nah makanya Kipin maksudnya gini, kalau kamu ilmu itu perkalian kurang kenceng, pakailah perfect square. Oke, nah setelah aku tahu ini tidak bisa faktores, maka Kipin mengerjakan dengan perfect square. Seperti apa Kipin? Kipin tulis 2x kuadrat ditambah x min 23-nya pindah. Tapi Kipin tulis di sini ngerti ya? Kipin tulis di sini mengerti. Kipin ulang min 23, Kipin pindah ke sana, berarti Kipin tulisnya begini. Oke, paham ya? Loh, Kipin kenapa kok harus dipindahkan? Kipin sudah bilang kalau mengerjakan perfect square intinya variabel x itu harus jadi 1, itu supaya aman. Kenapa kok nggak pakai rumus ABC? Terlalu lama. Oke, nah di dalam perfect square ini sudah benar belum? Anda harus tahu di dalam perfect square intinya note di depan kuadrat tidak boleh ada minus, tidak boleh ada angka, itu kunci ya. Nah tadi soalnya tadi sebelumnya ada minus kita sudah kerjakan. Nah bagaimana kalau ada angka? Kita bagi 2 ya, intinya tidak boleh ada angka. Maka Kipin tulis x kuadrat ditambah, kalau dibagi 2 x kuadrat dibagi 2 berarti Kipin tulis x per 2 sama dengan ini juga dibagi 2, 23 per 2. Selesai. Nggak usah bingung, Anda tidak perlu bingung. Kipin tulis di sebelah sini. Oke, Kipin lanjut di sini ya. Kipin tulis di sini x kuadrat ditambah x per 2 sama dengan 23 per 2. Langkahnya gimana Kipin? Mudah. Kipin tulis x ini sudah aman. Kipin tulis kuadrat di sini x, ulang kembali. Kalau ini 10x, ini 5, 8x, ini 4, ini 6x, ini 3. Kipin kalau ini 3 per 2 berarti di sini 3 per 4. Berarti kalau ini setengah berarti di sini adalah seperempat. Paham ya? Kenapa kok seperempat? Nanti Anda tanya kenapa kok seperempat? Anda dengarkan recordnya. Kenapa seperempat? Bahasanya Anda putar kembali. Kalau ini 6, ini 3, ini 8, ini 4, ini 10, ini 5. Pasti nalar kamu dari kecil kamu. Oh berarti dibagi 2. Berarti ini setengah jadi seperempat. Berarti begitu. Cara belajar konsepnya seperti itu. Kalau cuma formula begini, formula gini, lupa. Ya lupa, kita harus pakai bahasa kalau Kipin menjelaskan ini kalau sudah di bahasa AI, itu lebih kena gitu ya. Oke, lanjut Kipin. X plus 1/4 tutup kurung kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ini kuadrat berarti 1/16. Ya, jadi Kipin nggak tulis formulanya, cuma Anda ngerti 1/16 dari mana? Ini di kuadrat 1/16 sama dengan 23 per 2. Lanjut Kipin. Kipin tulis lagi di sini x plus 1/4 tutup kurung kuadrat min 1/16 dipindah ke sini berarti Kipin tulis 23 per 2 ditambah 1/16. Kipin lanjut x plus 1/4 tutup kurung kuadrat sama dengan masa enggak bisa 23 per 2 ditambah 1/16 enggak bisa kan rugi, betul kan? Pakai penyebut 16 jujur kalau kamu enggak bisa gini rugi. Berarti itu kalau dihitung berapa? Kalau dihitung berapa? Berarti 16 dibagi 2, 8, betul kan? 23 dikalikan 8, 23 kali 8, kalau bingung dihijir aja, berarti 42, 16, 8. Berarti 184 ditambah 1. Lanjut Kipin tulis, x plus 1/4, tutup kurung kuadrat, sama dengan 185 per 16. Lanjut begini, aku cara nulisnya gimana Kipin? Cara penyelesaiannya gimana? Gampang. Kipin ubah ditaruh di posisi sini ya. Oke, jadi Anda belajarnya berurutan ya.
Kipin taruh di sini. Kalau Kipin punya di sini X plus 1/4 tutup kurung kuadrat sama dengan 185/16. Mudah, jangan bingung. Kita nulis adalah X plus 1/4 sama dengan plus minus akar 185/16. Loh, cara ngerjakan gimana? Ya pakai kalkulator, akar 185, klik, berapa? Tapi di sini tidak ada keterangan dia bilang 2 decimal place atau 3 significant figure, berarti dalam akar boleh. Logiknya gitu boleh ya. Kipin hapus di sini. Kipin lanjut jawabannya di sini ada X plus 1/4 sama dengan plus minus 16, ini bisa keluar berarti jadi 1/4 akar 185. Akar 185, Anda perhatikan kenapa kok harus 1/6? Mana ada 1/6? 1/16 itu dari ini dikuadratkan, itu sudah konsep. Artinya begini, Kipin ulang kembali supaya Anda bisa mengerti, sama-sama mengerti. Kipin tulis begini, kalau Kipin punya X kuadrat plus 4X, ini hasilnya adalah X plus 4 dibagi 2. Kipin tidak mau tulis 4 dibagi 2, Kipin tulis ini 2 ya, tutup kurung kuadrat, tidak kena kan? Kipin kasih 6 supaya nanti tidak bilang di mengada-ngada kalau ini 6 ini 3 berarti ini min 9. Kenapa? Kalau ini dijabarkan adalah X kuadrat, X kali 3 6X plus 6X ditambah 9. Padahal di sini tidak ada 9, berarti makanya harus dikurangi 9 ya. Sudah paham ya? Kipin sudah jawab. Kenapa kok min 1/16? Harus di min 1/16 supaya kembali seperti ini. Oke, Anda harus belajar DVD-nya Kipin sebelumnya supaya bisa mengikuti ya. Lanjut ya. Kipin tulis di sini X plus 1/4 plus minus 1/4. Nah, akar 185 gimana? Gampang. Oh, ekornya 5. Coba cek. 185 dibagi 5 itu berapa? Kalau Anda cakep bisa, oke ya, bisa dibantu Kipin. Kipin tidak mau susah-susah. Ini 7. Oh, di sini 35. Tidak bisa lah. Ya, 37 kali 5 tidak bisa. Berarti jawaban ini sudah valid. Artinya angka ini 185 tidak bisa dijabarkan. Kalau tidak bisa dijabarkan, berarti Kipin tulis ini 1/4 ditambah 1/4 akar 185 berarti X sama dengan 1/4 akar 185 dikurangi 1/4. Yang pertama. Yang kedua, berarti X sama dengan min 1/4 akar 185, 1/4-nya pindah ke kanan, berarti min 1/4. Oke, itu adalah soal nomor 4. Soal nomor 5. Oke, ya Kipin sekarang lanjut di soal nomor 6. Di situ ada completed the graph ya. Oke, Kipin lanjut ya. Nomor 6, Kipin lanjut nomor 6. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu. Oke, lanjut ya. Kipin nulis di sini soal nomor 6 dia bilang begini. Ya, soal nomor 6 dia bilang gini. The variable X and Y ya. Di sini connected ya. Di sini connected sebentar by the equation dia bilang hubungan antara X dan Y dalam persamaan kuadrat itu adalah min X kuadrat plus 3X plus 2 ya. Anda disuruh tulis A ya, di sini completed ya, disuruh komplit, disuruh isilah yang pada tabel ya. Oh, kalau disuruh isi pada tabel doang gampang. Kalau aku tidak disuruh komplit pada tabel, disuruh gambar gimana? Kipin sudah gambar, sudah ajari lo di live sebelumnya ya, tapi Kipin belum kirim di konten di fullnya belum Kipin ya, karena Anda tahu sendiri filenya terlalu besar ya, jadi Kipin harus pelan-pelan downloadnya, pelan-pelan ya. Jadi kapasitas handphonenya juga tidak memadai ya. Tapi sabar, pasti Kipin kirim. Berarti di sini ada Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ya ini ada soal seperti ini.
dia bilang gini, bagaimana kalau X-nya min 2? Bagaimana kalau X-nya min 1? Bagaimana X-nya 0? Bagaimana X-nya 1? Oke, lanjut ya. Bagaimana X-nya 2? X-nya 3? X-nya 4? Itu lanjut begini. Ya, ya kamu bikin aja di sini. Oh, bagaimana kalau X-nya 2? Ini kebanyakan sering terjadi salah. Kalau X-nya min 2, Ipin tulis di sini. Oh, Y sama dengan minnya ini tidak ada hubungannya sama ini. Min ini tidak ada hubungannya dengan ini, sangat salah. Ipin tulis min X-nya min 2. Min 2 dikuadratkan ditambah 3 kali min 2 ditambah. Paham? Berarti Ipin tulis di sini adalah min 2 dikuadratkan 4 berarti menjadi min 4 min 6 plus 2. Ya, berarti nanti jawabannya adalah min 8. Paham ya? Lanjut gitu ya. Kebanyakan orang-orang bilang, oh X-nya min 2. Oh kalau min 2 ini ada min plus. Jangan salah nangkep. Next, X sama dengan min 1. Ipin tulis di sini. Y sama dengan X-nya min 1. Min di sini min 1 kuadrat ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2. Berarti Ipin tulis Y sama dengan min 1 kuadrat 1 plus 1 ada min 1. 3 min 1 berarti min 3 plus 2. Berarti Ipin tulis min 1 min 3 min 4 plus 2 berarti min 2. Paham ya? Lanjut Ipin tulis di sini. Bagaimana kalau X-nya 0? Oh paling gampang kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 ini doang 0 0 2. Berarti ketemu 2. Di sini Ipin tulis min 2, di sini ketemu 2. Oke? Lanjut Ipin di sini tulis ya. Bagaimana kalau X-nya diketahui 1? Nah, sebenarnya Anda perlu paham ya, paham. Apakah ketemu simetrinya? Kita coba tulis ya, kita coba tulis. X-nya 1 kita tulis aja X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya ketemunya adalah dimasukkan 1. Ipin langsung min 1 ditambah 3 ditambah 2, berarti nanti didapat adalah Y-nya sama dengan min 1 3 2 5, berarti ketemu 4. Paham ya? Masih belum kelihatan simetrinya Ipin lihat. Oke, lanjut Ipin tulis bagaimana kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2, Ipin tulis Y sama dengan masukkan 2 berarti min 2 kuadrat. Ini bahaya, sangat bahaya. 3 dikali 2 ditambah 2, Y sama dengan, kebanyakan orang-orang nulis adalah jawabannya 4. Salah, harusnya tetap min 4 plus 6 plus 2 berarti nanti Y-nya ketemu adalah 4. Paham? Ipin tulis lagi 4 ya. Jadi Anda perlu perhatikan di sini, ini sangat bahaya, riskan sekali, sungguh riskan sekali ya. Terus Ipin lanjut, betul ya, min 2 min X-nya masukkan 2 kuadrat min 4 ada min 4 min 4 tambah 2 min 2 dengan 6. Lanjut X-nya 3. Kalau X-nya 3, Ipin juga sama min, langsung aja ya. 3 dikuadratkan berarti 9 ada min 9 ditambah dimasukkan 3 berarti 9 ditambah 2 berarti ketemu 2. Min plus hilang plus 2 berarti di sini 2. Lanjut ya. Kalau X-nya sama dengan 4, Ipin tulis di sini masukkan 4 dikuadratkan 16. Hati-hati ada min. Ipin tulis min 16 ditambah masukkan 4 berarti 12 ditambah 2 berarti di sini 14 min 16 berarti min 2 di sini. Paham ya? Nah, setelah Anda tahu di sini isi tabelnya sudah Anda isi betul semua. Nah, berikutnya dia bilang Anda disuruh gambar B, pertanyaan yang B. Ipin geser ya, Ipin geser supaya Anda bisa lihat di sini. Di sini yang pertanyaan B dia bilang ya, on the grid ya, disuruh gambar. Ipin tulis supaya keterangan yang Anda ngerti. Draw ya, gambarkan the graph ya, gambarkan di sini Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 2. Di sini dia bilang for antara, berarti domainnya antara min 2
sampai dengan 4. Nah, kalau kamu cuma begini doang ya gampang. Artinya begini, you sudah tahu kok min 2,8 toh. Anda kan tahu min 2,8, Anda bikin. Min 2, cukup lah ya di sini ya, cukup lah ya. Kipin tulis di sini kecil-kecil, min 1, min 2, ya, min 2, min 1, di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cukup ya? Oke. Dia bilang min 2, min 8. Kipin tarik gini, seret di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min 8 berarti kurang lebih begini. Nah, Kipin ini nulisnya di papan tulis. Harusnya tingkat kesalahannya besar, tapi Kipin bisa skillnya oke ya. Min 2, min 8. Min 1, min 2. Min 1, min 2. Min 2 itu di sini ya. Min 2 di sini. Kipin nggak tulis di sini. Nanti cara bacanya sulit. Ya, min 2 di sini. Ini min 2 berarti min 1, min 2. Nah, ada dan di sini. Lanjut ya. Terus di sini ada 0,2, 0,2, X-nya 0, Y-nya 2, 1, 2. Ya, ini 0,2. Bikin tulis. Lanjut, di sini ada 1,4, 2, 3, 4. Di sini ada 1,4. Bikin tulis di sini. Lah, oke, lanjut ya. Di sini ada 2,4. Oh, 2,4. 2,4 sama dong di sini. Oke, Kipin tulis 2,4 sama di sini ya. Lanjut lagi di sini ada 3,2. 3,2 berarti di sini 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Kipin tulis. Nah, ya, lanjut di sini ada 4, min 2. 4, min 2 berarti di sini 4, min 2. Nah, oke, titik-titik ini Anda hubungi, tapi sebelum titik-titik ini Anda hubungi, Anda tahu enggak di sini vertex poinnya di mana? Nah, itu yang Anda perlu pahami ya. Anda perlu pahami vertex poinnya di mana. Oh, kok gak ada puncaknya ya? Nah, kita harus bikin vertex poinnya dulu. Nah, vertex point Kipin tulis di sini yang namanya vertex point itu adalah XP, Y. Ya, XP-nya itu adalah min B per 2A. Kipin bisa tulis min B per 2A. B-nya berapa Kipin? Ini namanya AX kuadrat plus BX plus C. Oh, B-nya 3. Kipin tulis min 3. A-nya min 1. 2 kali min 1 berarti jawabannya min 3 per min 2 berarti jawabannya 3 per 2. Tapi Kipin sudah bisa tahu vertex poinnya itu selalu, Anda perhatikan di sini sejajar, artinya sama tinggi. Berarti titik puncaknya X-nya itu di antara 1 dan 2, 1,5. Cuma di sininya berapa? Kita hitung. Ya, kita hitung. Kipin X-nya 3 per 2, terus mau nyari tingginya gimana? Nah, kita bisa memakai ada formulasi. Formulanya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Terlalu ribet sebenarnya kalau Kipin bilang begitu. Ya, Kipin kalau sudah ketemu 3 per 2 ini, mau nyari YP, Kipin tulis aja min X-nya 3 per 2. 3 per 2 dikuadratkan 9 per 4. Depannya min, ya kasih min. Berarti Kipin tulis min 9 per 4 ditambah 3 per 2. Berarti 9 per 2 ditambah. Nah, Anda ngitung di sini. YP-nya ketemu berapa? Kipin ngitungnya susah. Nah, manual aja deh ya. Sama penyebut 4. Sudah Kipin pakai penyebut 4. Kalau pakai penyebut 4, ini min 9. Di sini 4 bagi 2 kali 9 18. 4 kali 2 8. Loh, enak kan? Berarti YP-nya adalah min 9 dengan 8 min 1 dengan 18 berarti 17 per 4. 17 per 4 itu sekitar berapa? Artinya 41 per 4. Berarti titik puncaknya kalau ini 5, 41 per 4 kurang lebih di sini. Nah, kalau Anda sudah tahu ini loh namanya vertex point. Ini vertex point ya, vertex point. Berapa nilainya? Adalah 3 per 2,41 per 4. Kita hubungkan di sini.
1. Nah, yang ini kita hubungkan dengan selesai. Cantik, lebih smooth. Oke? Ya, jadi soal ini Kipin rasa tidak terlalu sulit ya. Jadi Anda harus paham soal-soal seperti ini. Oke? Kipin lanjut ya. Kipin lanjut. Ya, Kipin lanjut di sini soal nomor C di sini ya. Di sini ada soal C, Kipin tulis di sini. Lanjut ya. Oh, ada C. Ini tadi A, B, sekarang C. Ya, Kipin lanjut C-nya di sini. Ya, soalnya sabar. Oke, terima kasih ya. Nanti Kipin akan kirim ya. Oke, kasih 6C. Dia bilang gini. Ya, sambungannya dia bilang C. Ya, 6C. Ya, use dengan gambar. Wah, tadi gambarnya Kipin hapus ya, tapi nggak apa-apa. You grab part bit the software. Oh, oke. Dia bilang gini. Tadi dia bilang gini. Dengan grafik tadi. Sebentar, Kipin sudah hapus tadi. Sebentar, Kipin tulis. Ya, in part B to solve ya the equation. Sebentar, the equation. Kipin tulis lagi. Min x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, Anda perhatikan. Dia maksudnya tadi dengan gambar tadi di part itu, kalau the solve equation of sama dengan 0 ini berarti kira-kira jawabannya yang mana? Sebentar. Kipin coba berusaha tampilkan lagi. Ya, sebentar. Kipin coba berusahakan tampilkan lagi. Sebentar. Ini kira-kira ada di mana ya? Sebentar ya, galerinya mana ya? Sebentar ya, maaf ini memang agak capek sedikit. Oke, Kipin tampilkan. Nah ini ya, Kipin tampilkan. Tadi gambarnya kurang lebih begini ya. Kipin tampilkan lagi. Tadi gambarnya kurang lebih begini ya. Di sini ada tadi dia bilang 4 ya, di sini 4 ya, angkanya 4 di sini. Nah, terus di sini ada min 1 ya, min 1. Nah, gini ya. Nah, oke ya. Terus di sini ada Kipin tampilkan lagi. Harusnya tadi nggak usah dihapus ya. Soal Kipin pikir tadi jawabannya beda. Nggak ada hubungannya. Ini min 2. Oke. No problem ya, no problem. Yang dimaksud pertanyaan soal nomor C, dia bilang solve the equation ini sama dengan 0. You tahu nggak maksudnya apa? Yang dimaksud soal ini adalah you ditanya ini berapa ya, ini berapa. Oke, yang dimaksud soal ini berapa ini loh? X-nya ini berapa? Tadi di sini kan min 1. Ini min 1. Min 1, berapa tadi? Ya. Nah, di sini loh dia melewati di sini ini X-nya berapa? Itu solve-nya. Nah, cara untuk mencari solve-nya itu adalah gimana? Ya pakai rumus ABC, Rek. You gak bisa nggak pakai rumus ABC. Oh, Kipin kalau pakai factorize bisa nggak? Oh, bisa kalau mau faktor-faktornya. Kayaknya perkalian min 2 jumlahnya 3. Ada nggak? Nah, daripada Anda loading perkalian min 2 jumlahnya 3 berapa susah, sikatannya langsung kamu pakai factorize. Pakai perfect square. Kipin tulis di sini ya, Kipin tulis ada min. Pertama Kipin tulis min x kuadrat plus 3x. 2-nya harus pindah ke sini. Ya, bahasanya gitu. 2-nya harus pindah ke kiri, depan tidak boleh ada angka, berarti Kipin tulis x kuadrat min 3x sama dengan 2. Baru Kipin tulis X min 3 per 2 tutup kurung kuadrat. Kalau ini 4, ini 2, ini 3, ini 3 per 2, selalu dikurangi 9 per 4. Paham ya? Nah, kalau sudah ketemu 9 per 4, kalau sudah diketahui 9 per 4, berarti ini sama dengan 2. Kipin tulis di sini adalah X min 3 per 2 tutup kurung kuadrat min 9 per 4 pindah sana, berarti 2 ditambah 9 per 4. Kipin tulis X min 3 per 2 tutup kurung kuadrat sama dengan
Lah, samakan penyebut 89 berarti 17/4. Anda tinggal menulis begini saja, plus minus akar 17/4. Kipin jawaban ya enggak tahu, ya pakai rumus soal ABC, pakai kalkulator. Tapi kalau Kipin secara pribadi, Kipin cuma nulis gini, min 3/2 di sini adalah 4 ini bisa keluar berarti sama dengan setengah akar 17. Berarti Kipin tulis ada dua jawaban, X min 3/2 sama dengan akar 17/2, berarti X sama dengan 3/2 ditambah akar 17/2. Yang kedua berarti X min 3/2 sama dengan min akar 17/2, berarti X sama dengan min 3/2 dipindah, berarti 3/2 min akar 17/2. Selesai. Ya, ini nama solve-nya, berarti nilai X-nya di sini angkanya 3/2 ditambah 17 akar 17/2. Yang di sini 3/2 dikurangi akar 17/2. Paham ya? Oke, lanjut Kipin nomor 7, sket Kipin. Kalau aku tidak diketahui soal seperti itu, cara sketnya gimana? Susah. Titik potong intercept X aksisnya susah. Nah, Kipin ditulis nomor 7. Di sini nomor 7 dia bilang ada soal nomor 7. Kipin naikkan ke atas supaya lebih kelihatan ini, lebih enggak mencipta tempat ya. Di sini ada tulis sket. Sket the graph. Di sini ada dia bilang graph of dari Y sama dengan X plus 4 X plus 2. Kalau di sini ada tulis dia bilang sket, Kipin ngomong kalau ini disuruh sket, ya ini gampang doang, angkanya sudah cantik. Kalau disuruh sket, langkah pertama itu adalah intercept, ya, intercept X aksis. Ya, kalau intercept X aksis titik potong sumbu sumbu X berarti Y-nya 0. Ini sudah cantik. Kamu tidak usah faktor 0 lagi, itu sudah cantik. Berarti Kipin tulis 0 sama dengan X plus 4 X plus 2. Berarti X sama dengan min 4, X sama dengan min 2. Dari mana? X plus 4 sama dengan 0, X-nya min 4. X plus 2 berarti jadi X min 2. Artinya ini min 4,0 N min 2,0. Oke? Yang kedua, langkah kedua Kipin perlu tak pakai ini ya. Kalau enggak perlu tak pakai itu, nanti kamu dibikin ngerpek. Ya yuk mesti kau pakai langkah-langkah. Yang kedua, kita pakai adalah nama intercept ya. Intercept Y aksis. Kalau Y aksis berarti X-nya 0. Oh, kalau X-nya 0, ini pasti ya, pasti. Ini pasti. Yuk tinggal ngapalkan formulanya. Kalau Y aksis X-nya 0, berarti Kipin tulis 0 ditambah 4 dikali 0 ditambah 2. Berarti 4 dikali 2 hasilnya 8. Artinya, nah, 0,8. Langkah ketiga, kita sebenarnya nyari adalah symmetry of line ya, symmetry of line. Symmetry of line itu namanya XP, garis sumbu simetri. XP itu bisa diartikan min B per 2A. Kalau mau nyari sumbu simetri, min B per 2 atau min 4 ditambah min 2 dibagi 2. Min 4 tambah min 2, min 6 dibagi 2, min 3. Kipin kalau pakai ini gimana? Kita coba. Hasilnya sama enggak dengan min 3? Min B per 2A. Kipin tulis B-nya harus kita pecah menjadi Y sama dengan ini kali ini X kuadrat. Oke? 4X 2X 4X 2X berarti menjadi 6X. 4 kali 2 berarti 8. Ini namanya A, B, C. Oh, B-nya adalah 6. Berarti min 6 per 2 kali 1. Artinya min 6 bagi 2 berarti didapat min 3. Paham ya? Terus Anda bilang, kesuwen Kipin, aku pakai ini aja deh. Min 4 tambah min 2 dibagi 2. Gini permasalahannya. Seandai kata ini bukan pemfaktorannya salah. Yuk, ilmu ini memakai dasar dari sini. Ini salah, ini melok salah.
Tetapi kalau ini you memakai konsep, memakai formula ini, walaupun ini salah, oh setidaknya ada ini yang benar, mungkin tambah nilai, gitu ya. Ini perlu politik. Yang keempat, itu dinamakan vertex point, titik puncak, ya. Vertex point, titik puncak, XP, GP. Kipin tidak pernah mengapalkan GP itu rumusnya apa. Kipin tidak pernah ngomong GP-nya itu untuk apa. Kipin tulis kalau XP-nya min 3, Kipin langsung masukkan. Masukkan di sini, Y-nya langsung min 3 dikuadratkan 9, min 3 berarti min 18 ditambah 8, berarti 98 itu 17, 17 kurangi 18 min 1, berarti puncaknya adalah min 3, min 1. Nah, setelah itu Kipin gambar, ya Kipin taruh di sini, Kipin gambar, di sini ada Y, ini ada X aksis. Langkah pertama, min 4,0, Kipin tulis di sini. 1, agak miring ya, Kipin tulis tarik gini, berarti 1, 2, 3, 4. Di sini min 4. Nah, min 2,0, di sini min 2, Kipin tulis. Di sini min 2, ya. Terus di sini ada 0,8. 0,8 agak tinggi sedikit ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, sebentar, 7, 8. Anggap aja di sini ya 8. Oke, ini Y. 8-nya di sini katanya dia bilang 0,8. Itu di sini. Oke, paham? Terus ini sudah Kipin bikin, ini sudah Kipin bikin. Sekarang vertex point. Min 3,1, min 3 di sini, min 3,1 kurang lebih ini min 1, min 3-nya di sini. Nah, min 3,1. Berarti Kipin bikin 1 ini dihubungkan ke sini, ditarik ke sini, ini ditarik ke sini. Loh Kipin, supaya lebih smooth, ya kamu masukkan di sini min 1 berapa, ya kan? Min 1 berapa, min 5 berapa, supaya smooth ya, kurang lebih kalau Kipin gambar seperti ini. Jadi Anda tahu yang namanya symmetry of line, terus Anda juga tahu apa yang dikatakan vertex point, Anda sudah ngerti ya. Kipin lanjut ya. Sebentar, Kipin minta izin minum dulu sebentar ya. Jadi minta izin, di situ ada sebentar. Oke, lanjut ya, supaya materinya cepat kena ya, supaya bisa tahu ya. Di situ ada 2 pertanyaan. Satu, yang pertanyaan soal berikutnya itu mengenai anak sama, itu mengenai mungkin sekolah negeri mungkin ya. Aku juga nggak tahu ya, ada dapat kiriman gitu, tapi Kipin jawab. Sudah Kipin jawabi sebenarnya via foto ya, lewat TikTok sudah Kipin via ya, cuma mungkin bahasanya mungkin yang kita perlu pelajari. Di sini ada tulis nomor 8A ya. Sampai nomor 8 aja. Di sini ada tulis find ya, find the equation ya, find the equation of the line ya, of symmetry ya, symmetry of Y sama dengan X plus 1, X min 9. Oke, kalau dia minta symmetry of line, sebenarnya udah. Tapi aku tidak suka. Jujur aku tidak suka, kelihatan kok. Cuma aku tidak suka, aman. Karena dia penampilannya seperti ini, kita bisa tahu. Langkah pertama kita ngomong, kalau you mau gambar, itu kan ini kan harus sama dengan 0. Berarti X plus 1, X min 9. Berarti X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan 9. Mau nyari simetri offline itu namanya XB, itu X1 ditambah X2 dibagi 2. Artinya min 1 ditambah 9 bagi 2 sama dengan 8 bagi 2, 4. Kipin tidak setuju memakai konsep ini. Kenapa? Kipin tidak suka konsep memakai ini. Kenapa? Karena gini, penalaran dalam formula, penalaran berarti Anda harus menghafalkan formula ini. Anda harus menghafali ini. Padahal seharusnya konsepnya permainan guru itu tidak akan mungkin dalam faktores seperti ini. Terus caranya gimana Kipin?
Kipin tetap memakai saran Y sama dengan X plus 1, X min 9. Kipin expand. Ini kali ini X kuadrat, ini kali ini min 9X, ini kali ini X 9. Maka Y-nya adalah X kuadrat min 8X min 9. Maka Kipin bisa mengatakan XP min B per 2. Kipin paling suka memakai konsep seperti ini. Dari tingkat kesalahan dalam mengajar, orang yang smart aman, tapi kalau orang yang tidak smart, maaf, jangan yang smart aja yang dapat nilai bagus. Jangan. Kita justru tujuannya sebagai tutor bagaimana orang yang tidak smart itu bisa naik. Jadi konsepnya itu harus disamakan. Ya, berarti Kipin memakai gini. Min B per 2A. Yang katakan B di sini adalah AX kuadrat plus BX plus C. B-nya min 8, min, Kipin tulis min 8 per 2. A-nya depannya tidak ada, ini 1, Kipin tulis 8 per 2, hasilnya 4. Sekarang nalarnya begini. Lebih cepat itu Kipin. Kalau ini kan lama. Sekarang mau tanya. Seandainya kata kalau kamu punya soal di sini Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus katakanlah plus 2, yuk gampang untuk faktorkan X2 itu gampang. Artinya begini, X plus 2, X plus 1 sama dengan 0. Berarti ini X1 nya sama dengan min 2, X2 nya sama dengan min 1. Berarti simetri offline-nya min 2 ditambah min 1 dibagi 2. Berarti min 3 bagi 2. Lolos. Tutor itu ngajar lolos. Tetapi kalau misalnya soal ini diganti X kuadrat plus 3X tambah 5. Kesusahan kan? You harus bisa difaktorize. Bisa. Berarti ilmu ini yang membuat ya ini loh, ya ini yang enggak tak suka. Jadi pada saat mengajar, you harus ngasih. You harus ngasih tingkat kelemahan-kelemahan. Kipin dulu pernah jadi murid. Kipin mengalami menjadi murid, tapi Kipin ngalah karena setiap tutor tuh jarang mau mengasih hooknya, Kenapa? Dia mau menguji anak ini nangkep gak? Oh ya jangan gitu, harus kamu kasih ilmunya semua. Setelah ilmunya semua kamu kasih, hooknya kamu kasih, kelemahan-kelemahan kamu kasih, you uji dia bisa enggak. Nah, jangan yang tingkat kelemahan-kelemahan kamu udah ajar, sama aja banget bohong. Nggak usah jadi guru. Ya, jadi di sini kalau seperti ini bisa enggak bisa. Susah lu mau jadikan ini. Harus terpaksa you memakai XP sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? Min 3. A-nya berapa? 1. Berarti min 3 per 2. Ya. Dapat dari mana Kipin? You bisa lihat di kontennya Kipin DVD. Kipin buktikan ini nilai rumusnya dapat dari mana. Ya, oke. Next Kipin yang B. Yang terakhir. Habis ini Kipin masuk yang soalnya negeri. Ya, sama kelasnya levelnya mungkin masih level bawah ya. Karena janji Kipin untuk menjawabi semua ya Kipin tetap jawab gitu ya. Di sini ada tulis find the coordinate. Ya, find the coordinate. Ya, find the coordinate. Ya, coordinate dia bilang of the maximum point. Ya, the maximum point of minimum. Ada kalah of minimum point. Of lagi dari Y sama dengan X plus 1 X min 9. Kipin bilang begini, ya, di dalam equation parabolik itu hanya punya satu kesempatan. Apakah itu fungsinya itu namanya maksimum atau minimum? Kipin mungkinkah dia punya maksimum minimum? Gak mungkin. Punya satu. Lek enggak maksimum ya minimum. Loh, kalau punya dua-duanya gimana maksimum minimum? Itu nanti cube. Mungkin itu cube, mungkin itu pangkat 4. Itu nanti di level tinggi. Itu masuk di polinomial graph ya. Jadi nanti harus belajar mengenai diferensial. Itu masuk di aturan kalkulus ya. Nah, jadi kalau kuadratik itu cuma punya satu kesempatan. Lek enggak maksimum minimum. Caranya gimana? Kita nulis Y sama dengan, ya Kipin tulis kalau AX kuadrat plus BX plus C
Kalau A-nya ini negatif, berarti dia artinya maksimum. Kenapa Kipin? Soalnya gambarnya seperti ini. Puncaknya di sini vertexnya. Oke? Tetapi kalau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, A-nya ini positif, berarti dia ini adalah minimum. Anda bilang, loh, bukannya positif itu harusnya maksimum, negatif itu harusnya minimum. Logiknya gitu kan? Ini justru kebalik ya. Kalau positif, gambarnya positif itu curve-nya, gambar positif kalau ininya plus, curve-nya itu selalu buka ke atas. Sorry, bikin geser ya. Curve-nya itu selalu buka ke atas. Tetapi kalau negatif, yang dimaksud kata negatif, curve-nya buka ke bawah. Ya, kalau positif dia curve-nya buka ke atas. Nah, kalau curve-nya buka ke atas, logiknya ya minimum. Ya, kalau curve-nya buka ke bawah, berarti maksimum. Logiknya seperti itu. Next, bagaimana mau cari maksimum minimumnya? Kipin geser di sini. Ya, Kipin tulis, Kipin taruh di sini. Oh, ada dia bilang Y sama dengan X plus 1, X min 1. Kipin tulis. Sama, Y sama dengan ini dikali X kuadrat min 9X 1, berarti ini X, ini min 9. Dari sini langsung bisa, tapi Kipin tidak mau. Metode itu Kipin tetap tidak mau. Kipin tetap nulis Y sama dengan X kuadrat min 8X min 9. Setelah ketemu ini, Kipin tulis XP-nya berapa? Oh, XP-nya min B per 2A sama dengan min ABC. Oh, B-nya min 8, A-nya adalah 1, berarti 8 dibagi 2 ketemu. Kipin, kalau X-nya ketemu 4, kita ditanya maksimum minimum, ya berarti YP. Ya, YP, Y point, yield, ya yield point, ya, atau mungkin istilah lagi Y puncak, bisa jadi, ya. Kita pakai kalau XP-nya ketemu 4, Kipin tulis. Kalau XP-nya ketemu 4, X-nya ketemu 4, berarti kalau ini XP, Y-nya juga namanya YP, artinya tinggal tak masukkan. Masukkan 4, berarti 16. Masukkan 4, min 32, di sini min 9. Anda hitung, YP-nya adalah 16 dikurangi 32, berarti min 16. Min 16 min 9, min 25. Ini adalah minimum. Kenapa Kipin minimum? Tadi kan sudah bilang, kalau X kuadrat berarti pasti minimum. Paham? Lah, para tutor mengatakan kalau Y maksimum atau Y minimum itu rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Kipin katakan, you cukup hafalkan satu saja, min B per 2A. You ngapalkan min B per 2A, ngapalkan ini. Oh sorry, ya ngapalkan min B per 2A, terus ngapalkan B kuadrat min 4AC per min 4A. Kayaknya kalau di rumah aman sih. Pada waktu di school, setannya ngejar, itu gak pakai min. Ya, gak pakai min. Terus pakai min gak ya? Pakai min gak ya? Nah, daripada kamu pakai gini, kamu ngapal gini, capek toram kamu. XP-nya kamu sudah tahu, langsung masuk lo, selesai. Kita buktikan apakah jawabannya sama. Kita buktikan ya. Kita buktikan YP sama dengan B kuadrat min 8. Kipin langsung ya. Min 8 dikuadratkan 64. Min 4. A-nya di sini adalah 1. Kipin tulis 1 dikali C-nya min 9. Kipin selalu pakai kurung. Per min 4, A-nya 1. Kipin tulis. Setelah Kipin tulis ini, Kipin hapus di sini ya. Kipin tulis untuk membuktikan hasilnya adalah 64 min 4 kali 1 kali min 9 min plus 36 dibagi min 4 kali 1 min 4, berarti jawabannya 100 per min 4. Berapa 100 min 4? Min 25. Jawabannya sama. Ya, jadi Anda
yang menyikap sendiri, yang menyimpulkan sendiri. Kipin sudah kasih tingkat kelemahan-kelemahan. Anda mau terima silakan. Oke, next Kipin ganti soal ya, soal peserta yang lain. Jadi kalau kalian mau dapat mau dijawabkan ya, Anda harus kirim ke